Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih pada teman-teman yang sudah bergabung di Zoom pagi ini, yang sudah meluangkan waktu untuk bersama-sama seperti tadi Pak Pur bilang, acara obrolan buku. Acara obrolan buku ini kegiatan yang digagas oleh staf Perpus Fakultas Teknik UGM. Dan tadi seperti juga Pak Pur mengutarakan bahwa kita mencoba untuk beristiqomah, kita belajar. Mungkin yang seperti Mbak Rita, Mas Pur, kemudian Mbak Neni itu sudah biasa menyampaikan hal seperti ini, buku yang sudah dibaca kemudian disampaikan isinya dan sebagainya. Ini sudah terbiasa, tapi bagi kami yang belum terbiasa mungkin bisa belajar dari situ. Pagi ini obrolan buku akan disampaikan oleh Mbak Rita dengan seperti tadi Mas Pur sudah mengutarakan judulnya I Love Monday. I Love Monday itu karangan dari Arfan Adiansyah. Jadi dia itu seorang motivator, salah satu motivator terbaik di Indonesia. Mengutip dari Wikipedia bahwa sudah banyak buku yang ditulis oleh Arfan Adiansyah, kurang lebih 10 buku, dan semuanya itu masuk bestseller nasional. Salah satunya adalah I Love Monday. I Love Monday, mungkin yang biasa kita dengar itu mungkin itu ya, I Hate Monday, kebanyakan jadi I Love Monday. I Hate Monday, kita membayangkan bahwa hari Senin itu adalah apa ya? Hari yang sibuk, melelahkan, dan panjang gitu. Kebalikannya, misalnya kita sudah memasuki hari Jumat, Kamis, hari Jumat, Sabtu, Minggu, Sabtu itu malah ada istilah apa namanya? Thank God is Friday, karena besok dari Sabtu, kemudian Minggu, dan konsep hari Senin bahwa hari yang melelahkan itu sudah tertanam kuat sejak kita sekolah ya, mungkin sejak sekolah kita setelah libur kemudian masuk hari Senin tuh, Senin kita harus bangun pagi, kita harus berangkat pagi, dan itu pikiran seperti itu masih sampai ke bawah saat kita bekerja. Tapi tidak semuanya ya, mungkin bisa jadi Senin itu kita menyambut dengan mungkin ya kerjaholik gitu lah, Mas Senin suatu tantangan itu hari Senin itu kita akan memulai tantangan baru gitu. Tapi ada juga yang capek itu Senin itu rasanya panjang, apalagi nanti mau hari Minggu, hari libur kan waktunya panjang. Kemudian juga mungkin I Hate Monday itu juga kalau teman-teman pernah ingat Garfield ya, Garfield itu yang ada komik stripnya itu, mungkin yang sudah pernah baca beberapa tahun dulu itu ada komik strip yang I Hate Monday itu, mungkin identik dengan Garfield, mungkin atau teman-teman kalau udah pernah baca komik stripnya. Oke. Kemudian tanpa mungkin tanpa beban yang lebar, 1 jam ke depan mungkin langsung aja Mbak Ika ya. Jadi nanti iya, Mbak. mungkin Siap, Mbak. mungkin lebih mendalam kita mendengar cerita dari Mbak Rita yang sudah membaca buku. Mbak Rita terus terang saya belum membacanya karena kemarin itu karena termasuk bestseller ya Mbak Rita ya. Iya. Bestseller, dan di toko buku beberapa di Jogja itu sudah habis stoknya gitu. Jadi terus terang saya juga belum membacanya. Mungkin kita sama-sama mendengar cerita Mbak Rita tentang buku yang berjudul I Love Monday, karangan dari Arfan Adiansyah. Silakan Mbak Rita. Nggih. Suara saya kedengeran nggih? Jelas Mbak Rita. Nggih, matur nuwun. Matur nuwun, terima kasih Mbak Susi atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Terima kasih atas kehadiran teman-teman di sini. Matur nuwun kepada Pak Nawawi juga yang sudah rawuh di acara ini. Alhamdulillah pagi ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk menghadiri secara daring ya acara obrolan buku yang insya Allah akan diselenggarakan secara rutin bergantian dengan teman-teman staf perpustakaan yang ada di lingkungan Fakultas Teknik. Tetapi tidak menutup kemungkinan bisa jadi teman-teman lain di luar staf perpustakaan untuk mengisi acara ini ya, Pak Pur, boleh ya Pak Pur?
Mungkin Oh untuk ya, siap. next acara nanti ada teman-teman selain dari staf perpustakaan mungkin ya Mas ya. Kemudian maaf di sini saya pakai masker ya karena ini saya baru BFO, ada beberapa teman juga di sini yang baru nge-host kuliah ya. Jadi kita harus prokes di sini. Ini kalau nggak salah ini kedua ya Mas Pur ya, yang setelah Lebaran kita adakan acara obrolan buku ya. Dan ini agak dadaan juga karena kemarin sempat ragu ada barengan acara dengan workshop sumber referensi di UPT Perpustakaan. Jadi ini baru tadi pagi juga saya memastikan ke Mbak Neni jadi apa enggak acaranya dan ternyata jadi. Ya udah, nggak apa-apa ya. The show must go on, Miss. Kemudian kemarin yang terakhir Pak Purwoko itu menyampaikan buku tentang perjalanan hidup dan cinta Pak Ton, seorang dosen dari Fakultas Teknik ya, Departemen Geologi. Bisa dibilang sebuah buku tentang autobiografi dan pasti banyak hikmah dan pelajaran yang bisa kita ambil di sana. Terus terang, ini curhat sebentar ya sebelum kita masuk ke bukunya. Terus terang secara pribadi sebenarnya saya tuh sulit sekali untuk membaca buku yang lumayan berat topiknya dan tebal, dan ini saya harus banyak belajar dari Mbak Neni dan Pak Purwoko ini. Tapi saya berusaha untuk memicu diri saya sendiri untuk minimal lah paling nggak satu buku dalam satu minggu. Tapi biasanya saya membacanya itu novel. Ya, ini kali ini kan saya nggak mungkin ya untuk sharing tentang novel ya, apalagi novel yang saya baca itu biasanya yang bergenre romance. Kemarin itu sebenarnya sempat bingung mau sharing buku tentang apa, karena di rumah itu terus terang saya koleksi buku-buku yang agak berbobot itu nggak punya. Saya lebih sering membelikan buku untuk anak-anak saya. Kemarin pas momennya Ramadan itu sebenarnya saya ingin menyampaikan sebuah buku tentang ini ya, bukunya anak saya, koleksi anak saya itu tentang ceria Ramadan di 5 benua dan 25 negara. Sebenarnya menarik sekali, cuman kok saya jadi malu nih sama Mbak Neni. Mbak Neni kemarin kan menyampaikan buku tentang motivasi kerja ya, kok saya malah menyampaikan buku tentang anak-anak. Akhirnya saya izin ke Pak Purwoko untuk mencari koleksi yang ada di Perpustakaan Fakultas Teknik dan saya menemukan buku ini. Buku ini masih sealiran dengan buku yang disampaikan Mbak Neni, yaitu masih seputar tentang motivasi kerja. Dan semoga tidak bosan nggih teman-teman nggih. Karena menurut saya sebenarnya semangat kerja kita yang kadang naik, kadang turun itu perlu sekali untuk dikasih booster agar tidak kendor. Jakandor kalau kata anak-anak zaman sekarang ya, jangan kasih kendor. Nah, ini kemarin kalau Mbak Neni kan menyampaikan buku dari Ailan Rahman. Kali ini saya akan menyampaikan buku dari seorang happiness inspirer, Arfan Pradiansyah. Tadi sudah dijelaskan sama Mbak Susi ya, betapa buku-buku beliau bestseller, termasuk salah satu bukunya ini yang akan saya sampaikan, yang judulnya I Love Monday, Mengubah Paradigma Dalam Bekerja dan Bisnis. Buku ini diterbitkan oleh penerbit Kaifa Bandung tahun 2012 dan ada 302 halaman. Ini sebenarnya lumayan tebal juga sih menurut saya. Dan buku ini sangat menginspirasi tanpa menggurui dan juga dengan syarat nilai-nilai spiritual. Bentar nih, saya share screen dulu. Ini saya pakai PowerPoint. Nah, ini bukunya, judulnya I Love Monday, Mengubah Paradigma Dalam Bekerja dan Bisnis. Dan ini covernya seperti ini. Ini mungkin Pak Arfan ini ya, atau siapa ini yang jadi modelnya. Nah, ini tadi yang sempat disampaikan oleh Mbak Susi. Buku I Love Monday ini menceritakan bagaimana sebuah hari Senin itu seringkali dilukiskan sebagai hari yang suram dan penuh kegalauan. Galau nih, benar nggak nih teman-teman nih? Apalagi sehabis long weekend ya. Kadang saya sempat membaca, ada beberapa status teman-teman di WA itu, kalau hari Minggu itu. Sosok wes Senin, ditambahi dengan icon nangis.
Ada juga yang nulis Senin meneh ditambah dengan ikon sebel. Mungkin teman-teman di sini juga ada atau pernah bikin status di WA seperti itu. Kadang saya ketawa juga. Apakah teman-teman di sini juga merasakan hal yang serupa? Malas dan berat datang kantor pada hari Senin? Bila ya, bisa jadi kita itu menderita sindrom Monday Morning Blues. Kenali penyebabnya. Dan hanya diri kita sendiri yang tahu. Kenapa kalau kalau minggu malam itu badan terasa lemas, membayangkan besoknya sudah harus berangkat kantor ya? Awang-awangan orang Jawa kalau bilang. Memang bayangke sesok ngasih tekan Jumat mantengin kerjaan yang tidak kelar-kelar. Nah, salah satu sebabnya bisa jadi kita melakukan aktivitas-aktivitas menyenangkan pada hari Sabtu, sedangkan kegiatan yang sifatnya kewajiban dan pekerjaan rumah itu di hari Minggu. Bahkan mungkin ada ibu-ibu nih, contohnya saya nih yang bilang kalau hari Minggu itu hari mencuci nasional, bisa mencuci baju, kendaraan, atau bersih-bersih rumah. Nah, ini yang membuat hari Minggu itu akan terasa menjadi berat. Betapa tidak, menjalankan kewajiban di sisa waktu liburan dan membayangkan tugas seminggu ke depan bisa menjadi sumber kecemasan. Atau mungkin bisa juga karena sebab lain. Nanti di akhir presentasi akan saya sampaikan beberapa tips saya pribadi ya dalam mensiasati agar kita tidak malas lagi untuk beraktivitas atau bekerja di hari Senin atau di hari-hari lain ya, karena mungkin kita masih terjadwal WFH, WFO, jadi mungkin ada yang hari Senin pas kejatah WFH, ya nanti mungkin di hari-hari lain. Kemudian, nah ini, kita kembali ke buku ini. Buku ini akan mengajak kita untuk menemukan paradigma bekerja. Bagaimana sih cara pandang kita terhadap pekerjaan itu? Apakah kita hanya melihatnya sebagai job atau tugas, sebuah karir, atau sebuah panggilan jiwa atau calling? Nah, work as a job, apa itu? Dalam buku ini Arfan mengatakan bahwa work as a job itu adalah bahwa kita itu bekerja hanya menjalankan perintah saja. Kita bekerja sesuai dengan skenario dari orang lain. Itu artinya kita bekerja hanya menjalankan rutinitas saja, pekerjaan itu saja. Dan lama-lama itu akan menimbulkan satu kejenuhan yang berakibat pada kehilangan semangat dalam bekerja. Meskipun di sini Arfan juga mengatakan banyak juga orang yang tidak peduli apakah mereka itu bersemangat atau tidak. Bagi mereka, definisi bekerja adalah melakukan sejumlah tugas dan mendapatkan uang sebagai imbalannya. Dan mereka merasa nyaman dan menikmatinya sampai dengan pensiun. Nah, itu mungkin saya contohnya, salah satunya. Mungkin teman-teman enggak ya. Semoga enggak. Nah, ini yang kedua sekarang ya. Work as a career. Apa itu work as a career? Menurut Arfan dalam buku ini, work as a career itu berarti kita bekerja dengan skenario kita sendiri. Lebih gampangnya untuk memahami begini. Pekerjaan adalah melakukan segala sesuatu yang diminta oleh pemberi kerja. Sementara karir adalah melakukan sesuatu yang kita pilih sendiri. Nah, ini teman-teman pilih yang mana nih? Work as a job apa work as a career? Kemudian dalam buku ini juga Arfan mengatakan ada 4 pertanyaan nih yang bisa kita tanyakan pada diri kita sendiri untuk mengukur apakah yang kita lakukan selama ini itu hanya sebuah job atau karir. Ini bisa kita tanyakan nih pada diri kita sendiri nih. Yang pertama nih, apakah pekerjaan yang dilakukan sekarang dipilihkan oleh atasan? Jika ya, berarti yang kita lakukan itu adalah masih pekerjaan, bukan karir. Nah, itu kayaknya kalau kita di kantor kayaknya masih begitu ya. Karena kan kita apa yang kita kerjakan itu kadang-kadang kan bukan kadang-kadang dan memang masih harus sesuai dengan poin-poin yang ada di SKP. Jadi itu kayaknya poin pertama itu masih masuk lah untuk kita. Berarti itu masih pekerjaan, bukan karir.
Kemudian yang kedua, apakah pekerjaan ini berorientasi pendek dan kita bekerja hanya untuk mendapatkan uang dan memenuhi kebutuhan hidup? Jika ya, maka ini adalah pekerjaan, bukan karir. Kalau karir itu berorientasi jangka panjang, yaitu mengejar mimpi kita. Yeah. Kemudian yang ketiga, apakah kita menemukan peningkatan dan jenjang yang jelas dalam pekerjaan? Jika ya, maka yang kita lakukan bukanlah karir. Karir memiliki peningkatan serta jenjang yang jelas menuju puncak tertinggi. Nah, ini di sini ada teman-teman dari pustakawan nggak ya? Ini kalau ada nanti bisa kita mintai pendapat nih bagi teman-teman yang memiliki cita-cita tinggi ya sampai ke puncak tertinggi jenjang pustakawan ya, dari pustakawan utama nih, mungkin nanti kita bisa tanyain. Kemudian yang keempat, apakah kita melakukan apa yang kita bisa, bukan yang kita sukai? Pekerjaan adalah melakukan apa yang kita bisa. Bahkan lebih buruk lagi, kita diharuskan melakukan pekerjaan, terlepas apakah yang kita bisa lakukan dengan baik atau hanya dengan kemampuan yang pas-pasan. Nah, dari keempat pertanyaan tadi, kira-kira posisi kita di mana? Job atau karir? Ada yang mau berpendapat nih? Siapa di sini? Mungkin siapa ya? Dan ini mungkin siapa? Pak Purwoko. Halo, Pak. Ya, halo Mbak. Ya, Pak Purwoko nih. Ditodong ini. Ya, ditodong nih. Soalnya jenengan yang ini, apa ya, yang mimpinya itu terlalu tinggi, Pak. Kadang-kadang saya susah untuk ngikuti. Coba ya, Pak Purwoko ini. Ribet kok ini. Terkait yang mana, Mbak? Yang itu menurut jenengan sekarang di posisi mana nih? Job atau karirnya? Enggak, saya tadi ketika Mbak Rita membahas pekerjaan sebagai bekerja sebagai job tadi, salah satunya seseorang yang bekerja, dia pasif, dia hanya menunggu perintah, kemudian ya di akhir bekerja dia dapat gaji, selesai gitu. Iya. Itu saya jadi mikir, berarti mungkin pola-pola orang yang menganggap bekerja itu sebagai pekerjaan, bukan sebagai karir atau panggilan, itu bisa jadi menganggap pekerjaan yang dilakukan itu sekedar status gitu, status supaya dia dapat tempelan bahwa dia bekerja di tempat A, padahal kemungkinan dia punya sesuatu yang lebih besar di tempat B gitu. Nah, di tempat A itu ya sekedarnya saja supaya tempelan status bekerja itu masih ada gitu. Nggak, tadi saya berpikir seperti itu mau saya tanyakan sebenarnya Mbak Rita. Tapi karena saya ditanya, saya sampaikan pendapat atau unek-unek saya tersebut lebih dahulu. Ini mungkin terkait juga dengan apa yang disampaikan oleh Pak Zain beberapa waktu yang lalu. Main job in the main time and side job in the side time gitu. Oke, nah berikutnya terkait dengan pertanyaan Mbak Rita. Saya belum bisa menjawab sebelum Mbak Rita selesai menjelaskan sampai work as a calling ini. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Pur. Ini soalnya saya tuh kadang itu, ini tadi kan kalau karir itu kan jangka panjang, yaitu mengejar mimpi ya. Nah itu tuh kayaknya mimpinya jenengan itu banyak banget ya, dan kita itu susah untuk mengejar mimpi jenengan itu loh, untuk ngikuti. Makanya tadi saya tanyakan, kalau ini Pak Pur itu kita udah level yang work as a career nih, atau malah justru yang work as a calling. Nah, kita lanjutkan ya. Ada satu ungkapan dari Arfan dalam buku ini yang bagus menurut saya. Ketika Anda memiliki mimpi dan berusaha mengejar mimpi tersebut, sesungguhnya Anda telah memiliki sebuah karir. Nah, jadi kalau menurut saya ini sih tidak usah muluk-muluk mengejar karir yang tinggi-tinggi. Cukup memiliki mimpi yang bisa kita wujudkan dengan kemampuan kita, itu sudah membuat kita selangkah lebih maju dalam bekerja. Ini menurut saya. Coba nanti menurut teman-teman yang lain gimana nih? Nah, kemudian yang ketiga ya, work as a calling, yaitu panggilan jiwa. Dalam buku ini Arfan mengatakan, work as a calling adalah bekerja sesuai dengan skenario Tuhan.
Apa maksudnya? Di sini dikatakan bahwa pekerjaan itu suci dan mulia. Panggilan suci untuk menyejahterakan umat manusia selama bersifat membantu orang lain, memuliakan, dan membesarkan manusia. Dan perasaan suci dan mulia ini sekarang itu sudah terdegradasi maknanya ya, menjadi sekedar mencari nafkah dan keuntungan. Padahal ketika kita bisa melakukan sesuatu yang besar, kita akan merasa diri kita bermanfaat dan bermakna. Jadi menurut saya sih ya, tanpa kita sadari mungkin perasaan ini yang akan membuat kita itu bekerja dengan lebih bahagia ya. Jadi merasa dibutuhkan, kita merasa bermanfaat dan bermakna untuk orang lain, itu yang akan membuat kita menjadi bahagia. Dalam buku ini juga Arfan mengatakan, jika kita memandang work as a job, maka kita hanya akan survive. Yaitu tadi, seperti yang dikatakan tadi ya, karena memperoleh uang, memperoleh gaji, nah itu kita hanya akan survive. Jika kita memandang job as a career, maka kita hanya akan sukses. Tapi jika kita memandang job as a calling, maka kita akan bahagia. Jadi ini bahagia itu artinya kita memperoleh, kita survive dan kita juga sukses. Jadi kita memperoleh gaji, uang, kita bisa survive dan kita bisa mewujudkan mimpi kita sampai karir tertinggi. Itu berarti kita sukses. Dan kalau kita memandang pekerjaan itu kita sebagai apa ya, kita merasa diri kita bermanfaat dan bermakna, dan kita akan membuat perasaan kita menjadi bahagia. Kira-kira seperti itu ya teman-teman ya. Nah, kita tanya diri kita sendiri aja lah. Kira-kira kita sampai di taraf yang mana nih? Yang satu, yang kedua, apa yang ketiga? Kemudian ini. Nah, apa nih yang kira-kira yang membuat kita itu semangat dalam bekerja? Dalam buku ini ada 4 ya dipaparkan. Yang pertama itu money, uang. Jelas ya, siapa sih yang mau bekerja tanpa digaji? Nah, uang ini adalah salah satu yang paling dicari dalam bekerja. Uang bisa menjadi motivator yang menggembirakan dan membuat bersemangat. Tapi dalam buku ini, Arfan juga mengatakan bahwa kepuasan yang ditimbulkan oleh uang itu bersifat sementara. Coba sekarang kita tanyakan ke diri kita sendiri nih. Kalau tanggal muda kayak gini nih, habis gajian, atau IBK baru turun, nih pasti senyum-senyum dan semangat bekerja. Tapi ketika akhir bulan uang sudah menipis, nah ikut menipis juga nih semangatnya. Ini benar nggak nih teman-teman nih? Semoga enggak ya, tetap semangat ya. Kemudian yang kedua nih, relationship. Hubungan dengan rekan-rekan kerja. Nah ini nih, suasana kantor yang nyaman dan hubungan yang baik dengan rekan-rekan kerja membuat kita itu bekerja penuh semangat ya. Kita mau berangkat kerja itu juga semangat. Wah, nanti ada teman ngobrol, nanti ada teman untuk sharing. Kan selama ini kita WFH itu kadang gabut gitu ya istilahnya. Nah sekarang tuh jenuh di rumah gitu. Kalau kita ketemu teman-teman mungkin semangat kita akan timbul lagi, akan muncul lagi. Nah, sangat tidak bisa dibayangkan apabila lingkungan kerja ini tidak kondusif. Rekan kerja kita tidak bisa diajak kerjasama atau justru malah menghambat kita untuk maju. Pastinya kita mau berangkat kerja aja udah males ya. Kalau ada misalnya mungkin saya berharap di sini nggak ada ya yang apa itu istilahnya jegal-jegalan ya. Semoga tidak ya. Kemudian yang ketiga growing, bertumbuh. Nah, di sini Arfan mengatakan bahwa ada orang yang tetap semangat bekerja dalam lingkungan yang tidak kondusif, bahkan di bawah tekanan. Itu karena dia mempunyai mimpi menjadi seseorang yang lebih baik di masa depan. Dan semua yang dibutuhkan untuk berkembang itu dapat diperoleh dari tempat kerja tersebut.
maka apapun kondisi yang dihadapi, dia akan tetap semangat dan memberikan kontribusi di kantornya. Nah, ini bagus ini ya. Jadi nggak terpengaruh apapun nih. Meskipun mungkin teman-temannya pada jegal-jegalan atau apa, pokoknya dia tetap lurus-lurus aja, tetap semangat kerjanya. Yang penting aku nggak ikut-ikutan gitu ya. Ini bagus ini, menurut saya. Nah, kemudian yang keempat nih, service, yaitu melayani. Dalam buku ini disampaikan, ini Arfan bilang nih, ketika kita bekerja untuk melayani orang lain, maka kita akan peroleh kebahagiaan yang luar biasa besar. Bagaimana bisa? Arfan mengatakan bahwa ketika sudah memperoleh makna, kita sudah hidup sesuai dengan kodrat kita sebagai manusia. Ketika makna ini sudah didapatkan, maka hidup manusia itu sudah cukup, dan inilah kunci kebahagiaan. Nah, itu menurut Arfan seperti itu. Nah, mungkin kita motivasinya untuk bekerja yang mana nih? Yang pertama, kedua, ketiga, atau keempat? Tapi kayaknya semuanya ya ini ya. Ini kan faktor-faktor yang memicu kita agar bekerja penuh semangat ya. Semuanya masuk nih menurut saya. Nanti mungkin ada teman-teman nih yang mengungkapkan pendapatnya nih. Nanti ya Mbak Susi ya. Siap, Mbak. Nah, ini nih. Bagaimana kita memaknai bekerja? Bekerja itu apa sih? Dalam buku ini dipaparkan ada 3 makna bekerja. Yang pertama itu adalah bekerja itu adalah perjalanan menemukan jati diri. Ketika ditanya, teman-teman nih, ketika ditanya ya, apakah pekerjaan yang kita lakukan sekarang adalah cita-cita kita di waktu kecil? Ini kalau saya tanya satu-satu di sini mungkin jawabannya mesti sebagian besar bilang tidak. Apalagi saya ya waktu kecil itu taunya yang namanya profesi itu ya dokter, polisi, pilot gitu ya. Nggak ada sama sekali terbersit di pikiran saya itu untuk menjadi pustakawan. Kalau ditanya saya dulu juga apa nih cita-citanya nih besok gede? Jawabannya dokter. Nah, nggak taunya sekarang juga jadi dokter nih, tapi jadi dokter buku alias pustakawan nih. Ya masih nggak jauh-jauh amat lah, masih dokter gitu ya. Ya nggak Pak Pur nih. Nah, ini ada teman-teman pustakawan nih. Ini ada Mbak Harti nih, Mbak Harti dari UII ya, Mbak Harti. Halo Mbak Harti. Oh nggak ada ya. Ada Bu Pergola juga tadi saya lihat. Pergola itu pustakawan dari Fakultas Psikologi dan sudah pensiun ya, matur nuwun Bu Pergola, tadi ada Bu Pergola. Nah, kita lanjut ya. Apa yang dimaksud dengan tadi itu ya, perjalanan bekerja itu adalah perjalanan menemukan jati diri. Nah, dalam buku ini Arfan mengatakan bahwa ketika Tuhan mengutus manusia ke muka bumi, pasti dengan maksud tertentu, yaitu bermanfaat bagi manusia. Nah, salah satu cara menemukan maksud dari Tuhan tersebut adalah dengan bekerja. Dengan bekerja sesungguhnya kita menggali potensi yang dititipkan Tuhan kepada kita. Kita harus menemukan potensi dan keunikan dari kita. Dengan begitu maka pekerjaan itu bukan menjadi satu beban lagi, melainkan sarana untuk mencapai tingkat kemanusiaan kita yang tertinggi. Nah, itu misi hidup kita yang sesungguhnya itu. Dikatakan seperti itu. Nah, ini di sini juga ada nih satu pernyataan dari Arfan ya yang bagus menurut saya. Sesungguhnya tiap-tiap potensi kita adalah menjadi orang hebat dan terkemuka di bidang kita masing-masing. Nah, pertanyaan saya, sudahkah kita menyadarinya? Nah, seperti yang dikatakan Pak Purwoko tadi ya, mungkin bisa jadi kita itu di sini hanya sekedar menjalankan perintah, menjalankan tugas yang itu-itu saja. Tapi sebenarnya kita mungkin punya potensi lain yang bisa lebih berkembang di tempat lain. Contohnya mungkin ini saya nyontohin Mas Bagus nih, ada nggak nih Mas Bagus? Nah, ini mungkin Mas Bagus di sini ya di Pustakawan Fakultas Teknik ya.
hanya menjalankan tugas itu aja, tapi ternyata di rumah buka toko camilan, dan itu sukses ya di daerah Gabusan sana. Nah, ya mungkin hasilnya lebih besar ya Mas Bagus ya. Ada nggak nih Mas Bagus nih? Nah, sekarang pertanyaan saya, apakah kita itu sudah mengeksplor potensi yang kita miliki dengan maksimal? Itu kayaknya sebagian besar yang jawab belum ini. Kayaknya waktunya udah habis ya untuk bekerja di sini ya. Pulang sore udah capek itu ya, kalau mau side job gitu kayaknya udah males mau ngapain ya. Nah, kemudian yang ketiga nih, bekerja sama dengan beribadah. Ada pernyataan bagus nih dari Arfan dalam buku ini. Ketika menganggap bekerja tidak sama dengan beribadah, sesungguhnya kita telah kehilangan ruh dari pekerjaan kita itu. Nah, maka di sini dikatakan juga bahwa pekerjaan itu akan selalu menjadi ibadah jika kita menghasilkan sesuatu yang bernilai bagi orang lain, melebihi uang yang dibayarkan kepada kita. Ketika kita tidak lagi membedakan antara beribadah dan bekerja, sesungguhnya kita telah berubah dari seorang manusia sekuler menjadi manusia yang spiritual. Dan ketika kita mencapai tahap ini, maka kita akan selalu hidup dalam kebahagiaan. Wah, luar biasa sekali ini Arfan mengatakan dalam buku ini ya. Aduh, saya tuh jadi rasanya itu ya Allah, ya memang apa-apa itu termasuk bekerja itu semuanya harus diniatkan dengan ibadah ya. Karena selain kita mendapatkan pahala, uang yang kita dapat juga berkah, dan kita juga mendapatkan ketenangan, mendapatkan kebahagiaan ya kalau di sini. Kemudian, nah ini nih, apakah pekerjaan yang mulia itu? Nah ini apakah pekerjaan mulia itu hanya pekerjaan yang terlihat wow gitu ya, atau yang menjadi pilihan kita saat kecil? Nah, tentu saja tidak. Di sini dikatakan bahwa nilai suatu pekerjaan itu bukanlah ditentukan dari jenis pekerjaannya. Nah, itu tentu saja pekerja yang halal ya. Sini kalau yang nggak halal itu udah bukan mulia lagi tuh. Melainkan bagaimana kita memperlakukan orang lain yang menjadi customer kita, ya, yang menjadi pelanggan kita. Semua pekerjaan yang memuliakan orang lain itu sesungguhnya adalah pekerjaan mulia. Nah, kemudian ini melayani itu adalah satu kebutuhan yang tersembunyi. Nah, ini di sini itu dalam buku ini juga Arfan mengatakan ya, ada pernyataan yang bagus dari beliau. Dikatakan bahwa bekerja itu sesungguhnya memberikan banyak sekali keuntungan. Namun manfaat terbesar kita dapatkan dari bekerja bukanlah sekedar mendapatkan uang, tapi keuntungan terbesar dari bekerja itu justru adalah munculnya perasaan berharga dan bermakna dan berguna bagi orang lain dengan cara melayani dan bekerja dengan setulus hati. Nah, di sini juga dikatakan juga, kalau ada orang yang bertanya misalnya, memangnya Anda mau bekerja kalau tidak dibayar? Nah, ya tentu saja tidak ya. Kan kita tadi kan bekerja kan salah satu motivasi kita bekerja kan salah satunya uang juga ya. Nah, di sini di dalam buku ini dikatakan juga bahwa kalau dibayar itu adalah konsekuensi dari pelayanan yang kita berikan. Tapi bukan sesuatu yang kita cari, tapi sesuatu yang kita dapatkan. Nah, ada banyak hal lain yang kita dapatkan dalam bekerja selain uang, dan itu memberikan nilai lebih bagi diri kita ya, yaitu kepuasan batin, perasaan bermakna, perasaan menjadi orang penting, kemajuan dalam intelektualitas, dan kompetensi, serta mendapatkan persahabatan dan relasi. Nah, mungkin itu yang penting ya. Salah satu nilai plus dari kita bekerja dengan setulus hati. Kemudian di sini juga
dikatakan bahwa untuk memastikan bahwa pelanggan kita, orang yang kita layani itu benar-benar merasakan senang atas pelayanan kita, itu ada yang namanya confirm satisfaction. Nah, CS ini adalah sesungguhnya salah satu ciri dari orang yang bekerja dengan cinta. Kalau dalam penelitian-penelitian itu sering banget ya kita baca, misalnya survei tentang kepuasan, misalnya nih, pemustaka di perpustakaan X, ya, misalnya perpustakaan, atau survei tentang kepuasan mahasiswa tentang pelayanan, misalnya di tata usaha, departemen teknik mesin, misalnya. Tapi kan itu tidak mungkin ya kita selalu mengadakan survei tentang kepuasan pengguna. Nanti waktu kita malah habis untuk survei nih, cari responden, jadi malah nggak jadi kerja nanti nih. Kalau saya nih tolak ukurnya sederhana aja. Misalnya ada orang yang minta bantuan kepada saya, kemudian dia merasa puas, dia mengucapkan terima kasih dan kadang-kadang ditambahi embel-embel doa misalnya. Semoga jadi amal ibadah panjenengan J. Nah, itu saya anggap bahwa beliaunya itu sangat puas dengan bantuan saya dan itu di hati itu terasa lebih nyes menurut saya loh. Karena kita itu ya itu tadi kita merasa bermakna, kita merasa bermanfaat. Apa yang kita berikan, apa yang kita sampaikan itu membuat orang lain senang. Nah, dan itulah tadi yang dikatakan bahwa itu salah satu poin yang membuat kita itu bekerja dengan bahagia. Kira-kira begitu ya teman-teman ya. Nah, kemudian nih. Nah, ini tinggal ngulang yang tadi aja sih sebenarnya. Jadi buku ini adalah mengandung paradigma dan keyakinan-keyakinan baru mengenai bekerja dan makna dari pekerjaan. Arfan mengatakan, hanya dengan keyakinan baru inilah kita akan melihat pekerjaan sebagai sesuatu yang membahagiakan. Nih, di sini, ini yang pertama nih. Nah, masalah terpenting di tempat kerja adalah semangat. Nah, ini nih. Nih, tidak bisa dipungkiri nih. Semangat kita itu kadang naik, kadang turun. Nah, tapi itu bisa dimaklumi kok. Saya juga sering seperti itu. Makanya menurut saya penting sih bagi kita untuk selalu memotivasi diri kita sendiri agar kita itu selalu bersemangat dalam bekerja. Salah satunya kalau saya itu salah satu yang untuk memotivasi diri saya sendiri itu yaitu tadi bekerja dengan diniatkan beribadah. Nah, itu udah insya Allah ngelakoninya itu enteng. Walaupun kadang-kadang berat tugasnya, tapi insya Allah kalau semuanya kita lambari dengan doa, kita pasrahkan dengan kepada Allah itu kita akan dibimbing dan insya Allah pekerjaan juga tidak terasa berat. Kemudian yang kedua, tugas pimpinan nih, menggelorakan semangat dalam dirinya dan bawahannya. Nah, ini juga penting nih. Kalau pimpinannya udah kelihatan ngelokro, nggak semangat, itu otomatis kita yang jadi anak buah juga nggak semangat gitu ya. Ini saya bilang lagi nih, ini contohnya nih, mencontohkan Pak Purwoko lagi nih. Jadi, kalau Pak Purwoko itu semangatnya besar banget nih. Ini. Nah, itu kita yang sebagai anak buahnya kadang kepontal-pontal nih Pak Pur nih. Nggak bisa ngikuti. Tapi nggak apa-apa, bagus kok. Terus terang saya kagum sama Pak Purwoko itu. Kemudian yang ketiga nih, tujuan bekerja bukan mencari uang, tapi melayani orang lain. Seperti tadi sudah kita jelaskan ya, bahwa tujuan utama kita dari bekerja itu bukan hanya mencari uang. Jadi uang itu memang sesuatu yang kita dapatkan dari pekerjaan yang sudah kita kerjakan, tapi bukan semata-mata tujuan utama dari maksud dari kita bekerja.
Kemudian yang keempat itu kita diutus Tuhan karena maksud tertentu, yaitu tadi jadi khalifah di muka bumi ya. Jadi di sini maksudnya apa ya? Maksudnya bahwa kita itu diutus oleh Allah, diciptakan oleh Allah di muka bumi. Jadi khalifah di muka bumi ini adalah untuk beribadah kepada Allah. Nah, salah satu contoh beribadah itu ya bukan hanya beribadah yang misalnya kita sholat 5 waktu atau puasa, zakat itu, tapi termasuk yaitu di dalam sini adalah bekerja. Nah, kemudian yang kelima, yang kita cari di tempat kerja bukan sekedar kesuksesan, tapi kebahagiaan. Nah, ini tadi ya, berarti ini tadi udah masuk ke yang work as a calling ya, kebahagiaan. Nah, ini yang keenam nih, melihat pekerjaan sebagai calling atau panggilan jiwa. Kemudian, nih, nah ini nih, ada beberapa tips saya pribadi ya yang bisa saya sampaikan di sini, yang mungkin tidak hanya untuk menghadapi hari Senin, tapi hari-hari yang lain membuat kita itu semangat kerja. Nah, apalagi mungkin masih ada yang jadwal WFH, WFO, jadi mungkin setelah habis WFH, terus kemudian WFO, kita jadi malas. Bisa jadi kebanyakan dari kita udah merasa PW ya, kerja di rumah, udah nyaman. Jadi kalau pas giliran WFO, jadi memang semangatnya berkurang. Nah, ini tips dari saya. Yang pertama, hilangkan mindset I hate Monday. Bangun pikiran positif dalam diri kita. Niatkan bekerja adalah ibadah, di mana selain kita mendapatkan uang, kita juga mendapatkan pahala. Kemudian yang kedua, jaga kondisi badan. Nah, ini bisa kita lakukan dengan olahraga ringan, tidak melakukan pekerjaan yang berat, dan tidur larut malam di hari Minggu. Kemudian yang ketiga adalah happiness booster. Nah, ini kita sendiri nih yang tahu nih, apa nih kira-kira yang membuat kita itu jadi semangat. Kalau saya sih ya ini, memakai baju yang disukai. Kemudian mendengarkan musik kesukaan, saya misalnya di jalan kita sambil mendengarkan musik atau nanti di kantor. Kemudian sarapan dengan menu favorit nih, ini biar semangat nih dan biar kuat badannya juga, imunnya juga kuat. Nah, ini udah selesai nih. Nah, ini saya ambil dari buku ini bagus nih. Perasaan positif terhadap pekerjaan menyatukan badan dan pikiran di satu tempat, menciptakan rasa bahagia, memunculkan manfaat bekerja bagi orang lain, membuat rasa berharga dan bermakna. Nah, kayaknya itu aja sih Mbak Susi. Halo Mbak Susi. Oke, Mbak Rita. Luar biasa penyampaian Mbak Rita. Aduh, jadi berapa tebalnya Mbak Rita? 240-an ya? 302 halaman, Mbak. Oh ya, dan semoga nggak ngantuk ini, Mbak. Tadi nggak ngantuk kan, Mbak? Waduh, malah kurang Mbak Rita. Oh iya. Bagus sekali Mbak Rita, terima kasih. Mungkin teman-teman misalnya ada yang ingin mendalami lagi, maksudnya itu mungkin bisa cari dan buku ini, dan mungkin secara online berarti ya Mbak Rita kalau mencari buku ini ya, karena di toko buku juga. Kalau di toko buku nggak tahu sih Mbak, apakah masih apa enggak bukunya. Kemarin saya nyoba nyari, karena kan saya juga ingin baca juga, ternyata stoknya habis Mbak Rita di beberapa toko. Jadi kalau mau mencari, jadi itu online juga. Online mungkin Mbak. Iya. Saya dapatnya malah dari perpustakaan fakultas Mbak, ini dapatnya gitu? nih. Iya. Oke Mbak Rita, ini ada chat Mbak Rita, saya bacakan ya. Oh iya, monggo. Jadi mungkin bisa ditanggapi sebentar. Ini dari Mbak Dwi. Dari Mbak Dwi Kosmiranti. Tadi tentang cita-cita dari kecil, dari Mbak Rita nyampaikan cita-cita dari kecil apa gitu. Apa mau? Mbak. Hilang ya Mbak Rita? Oh iya.
cita-cita jadi admin kan waktu kecil nggak mungkin ya ditanya aku cita-cita jadi apa tadi nggak kita nyampe pustakawan ya nggak jadi admin ya nggak mungkin ya. Iya. Kemudian Bu Yani tadi mengomentari apa rasa nyaman di tempat kerja tadi Bu Yani untuk membuat rasa nyaman di lingkungan pekerjaan perlu menumbuhkan rasa empati antar teman dan selalu ditanamkan bahwa semua yang bekerja adalah sebagai pelayan pimpinan, mahasiswa dan rekan kerja. Mungkin Mbak Yani, mungkin Bu Yani, mungkin Mbak Marita bisa. Ini Bu Yani ya, Bu Suryani ya. Ayo Bu Suryani, coba Bu Yani, langsung Mbak ya. menyampaikan juga. Iya, betul. Silakan Bu Yani. Ya, Bu Yani masih ada ini open mic Bu. Kalau tidak ada kesibukan lain. Saya menyimak Mbak Rita. Matur nuwun lho Bu. Apa namanya presentasinya. Kemudian ada lagi sudah Mbak atau ini ada lagi? Bu Yani masih ngendika nih Mbak Susi. Oh, kok kecil banget ya sebenarnya? Suara saya kecil. Ya, Bu. udah sekarang udah. Monggo Bu. Kurang besar enggak? Enggak Bu, udah. Oke, terima kasih. Saya kalau ada waktu insya Allah senang mengikuti seperti ini ya. Nambah-nambah ilmu gitu. Dan memang dalam hal kita bekerja itu sebenarnya yang utama itu awalnya itu sebenarnya dari niat kita gitu ya. Niat, kemudian dari niat itu kita tumbuhkan dari niat itu kita tumbuhkan janjane awak dhewe kerja iki arep golek oposihan gitu. Memang awalnya orang bekerja itu mesti akan yang ditanya ya mencarinya ya nafkah gaji begitu. Namun setelah perjalanan pasti teman-teman yang bekerja itu akan mencari kenyamanan, keamanan, dan nyaman di sini tidak hanya nyaman di lingkungan kerja, namun nyaman untuk semua anggota keluarga begitu ya. Artinya karena kerja itu kan rumah kedua kita ya. Kalau kita bekerja misalnya tidak WFH gitu ya, kalau masanya adalah masa normal itu kan waktu kita itu 24 jam sehari begitu. Nah, kita kerja itu berapa jam di kantor kalau kita masa normal ya, dari jam 7 kalau jam kerja normal jam 7 sampai jam 4. Namun dari mulai berangkat mesti tidak jam 7, ada yang setengah 7, ada yang jam 6 sudah berangkat. Nah, pulangnya juga mesti molor, tidak mungkin jam 4 sampai rumah. Ada yang jam 5 sampai rumah, ada yang jam setengah 6, ada yang jam 6. Nah, kalau kita hitung waktu kita itu lebih banyak di kantor daripada di rumah. Coba kalau kita hitung ya, nanti mungkin bisa sampaikan teman-teman, itu kalau di rumah, teman-teman ibu-ibu ini terutama, kalau bangun itu sudah langsung menyiapkan makanan untuk suami, untuk anaknya, terus lanjut siap-siap bekerja sehari, kemudian pulang sudah memikirkan juga untuk ibaratnya untuk di rumah, dan waktu untuk keluarga itu paling untuk suami dan anak-anak yang benar-benar waktu itu paling hanya sedikit sekali. Paling hanya berapa jam lah, 2 atau 3 atau 4 jam. Tidak lebih dari itu, karena nanti jam 10-11 itu udah lelah, anak-anak juga udah lelah, udah pada tidur, besok pagi lagi. Nah, dari situ makanya tempat kerja itu adalah rumah kedua kita. Nah, bagaimana kita bisa memberikan rasa nyaman dan aman kepada teman-teman, begitu juga sebaliknya, gitu. Sehingga di sini saya istilahnya ingin menanamkan bagaimana kita bisa menumbuhkan rasa empati kita kepada teman-teman kita semuanya, sehingga bekerja itu adalah nyaman, dan akhirnya nanti seperti yang disampaikan Mbak Rita tadi, dapat pahala ya beribadah itu tadi gitu. Mungkin itu aja sih Mbak Rita, nanti tidak kepanjangan. Matur nuwun Bu Yani. Mungkin suatu saat jenengan Bu Yani nih yang isi nih.
Wah, teman-teman aja dulu udah bagus-bagus kok. Nanti Matur nuwun sharingnya Bu Yani. Mungkin ada teman lain nih. Di sini ada Pak Nawawi nih. Pak Nawawi. Siapa Mbak Susi nih? Mau nunjuk siapa nih Mbak Susi? Mungkin tadi pustakawan, salah satu pustakawan. Oh, salah satu pustakawan ya, teman-teman pustakawan. Apa ya yang di sini ya? Mbak Neni mungkin nggak? Oh iya, Mbak Neni ada ya Mbak Neni? Halo Mbak Neni. Halo Mbak Rita. Nah, iya Mbak Neni. Ini yang maksa saya nih untuk sharing buku nih. Ayo Mbak Neni. Aku kali ini tukang pekso ya Mbak. Tapi nek ra dipeksa orang anu Mbak, orang jedul Mbak nek ra dipeksa. Nah, aku dipeksa karena aku dipeksa karo Pak Pur. Ayo Mbak Neni. Nah, aku terima kasih banget Mbak Rita karena udah bersedia ya untuk mengisi acara ini. Saya berharap teman-teman yang lain juga bisa berkontribusi di acara ini yang insya Allah ini semoga bisa istiqomah dilaksanakan tiap minggu sekali gitu. Nah, saya membuka kontribusi dari teman-teman di luar staf perpustakaan. Kita mengajak bersama partisipasi teman-teman untuk mengisi acara obrolan buku ini gitu. Tujuannya itu ya apa ya, saling menguatkan, saling berkontribusi untuk fakultas teknik ke depannya begitu. Dan saya terima kasih banget Mbak Rita, buku ini cukup bagus sekali untuk memotivasi diri kita, terutama saya dan juga teman-teman sebagai booster lah ketika kita melaksanakan pekerjaan meskipun cuacanya masih seperti ini pandemi, tapi kita tetap optimis kita bisa bekerja secara maksimal begitu Mbak Rita. Iya. Iya Mbak Neni. Mbak Rita? Iya. Boleh saya pesen satu Mbak? Kita ternyata ada tamu jauh dari Jakarta ini yang ikut di acara sini. Bu Christine dari pustakawan di SMA mana ya? Bu Christine boleh open mic Bu dan ngasih komentar terkait buku atau mungkin ada pandangan lain gitu. Bu Christine, halo. Halo Bu Christine. Oke, sambil nunggu Bu Christine, boleh saya berpendapat nggak Mbak? Boleh Pak. Boleh banget nih. Nanti teman-teman yang lain saya kira kita masih punya waktu sekitar 6 menit ya. Iya. Jadi mungkin ada satu hal yang akhirnya kita perlu pikirkan. Satu kita menilai diri kita masing-masing. Kalau tadi pemaknaan pekerjaan ala buku itu dibagi 3, ada sebagai job, sebagai karir, sebagai panggilan gitu. Maka pertama masing-masing itu mungkin kalau berdasar buku itu ya karena konteks kita adalah mendiskusikan buku ini. Masing-masing dari kita adalah menilai, saya itu menganggap bekerja ini sebagai apa? Sebagai job, sebagai karir itu. Karir yang akan terus diraih dan seterusnya gitu. Atau sebagai sebuah panggilan gitu. Tapi di sisi lain akhirnya juga pimpinan atau tingkat manajemen itu mungkin juga akhirnya perlu memetakan gitu loh. Oh si A ini kalau menurut saya dia menganggap bekerjanya itu hanya sebagai job, tidak sampai sebagai karir. Kemudian oh si B ini sampai ke level panggilan gini. Nah, 2 hal ini saya kira akhirnya perlu dilakukan gitu loh, baik oleh pemetaan oleh diri sendiri maupun pemetaan oleh pimpinan gitu. Nah, kemudian saya itu juga pernah merenung gitu loh. Akhirnya sebenarnya bekerja itu rumusnya kayak apa sih gitu. Nah, ada dua rumus gitu. Nah, ini Bu Christine nanti open mic. 2 rumus. Satu pimpinan itu memberi kepercayaan gitu. Itu penting gitu. Tapi di sisi lain bawahan atau staff gitu. Kalau tidak boleh disebut bawahan maka staff gitu. Staff itu harus menjaga kepercayaan. Nah, kalau dua pihak ini bertemu, itu pekerjaan itu salah satu aspek yang mendukung lancarnya sebuah pekerjaan. Itu rumus pertama. Rumus kedua,
Ini yang tadi Mbak Rita juga sudah mengatakan gitu, bekerja jangan sampai stres. Gitu. Nah, terkait stres itu saya juga mikir, ini jangan-jangan rumusnya seperti apa? Gitu. Nah, akhirnya saya menemukan kalimat yang ya anggap saja ini sebagai sebuah formula gitu. Jadi bekerja itu ya jangan sampai stres gitu. Tetapi juga jangan sampai pekerjaan kita itu membuat orang lain stres. Gitu. Jadi ya tetap akan ada dua pihak, entah itu atasan bawahan atau sama-sama staff. Artinya kita bekerja sebaik-baiknya jangan sampai stres, tapi jangan sampai pula pekerjaan kita itu justru membuat orang lain stres. Pekerjaan kita yang membuat orang lain stres itu kan maknanya banyak banget. Tapi masing-masing dari kita itu mestinya menjaga supaya pekerjaan kita tidak membuat orang lain stres. Nah, kemudian yang terakhir saya jadi ingat ini terkait dengan kemampuan tadi. Ini juga saya kira jadi introspeksi saya sendiri. Itu kalimatnya si Sabrang Mawo Damarpanuluh kalau nggak salah anaknya Cak Nun ketika bikin podcast dengan Putut EA di redaktur di Mojo. Beliau mengatakan seperti ini. Jadi korupsi itu dosa besar gitu. Tetapi mengkorupsi kemampuan yang telah diberikan Tuhan agar kita bisa melakukan hal yang lebih banyak, tetapi kita tidak melakukan, itu ngeri gitu. Dan itu koruptif gitu. Nah, saya ulangi, korupsi itu dosa besar, tetapi mengkorupsi kemampuan yang telah diberikan oleh Tuhan agar kita bisa melakukan hal yang lebih banyak, tetapi itu tidak kita lakukan atau kita tidak mengambil peran itu, nah itu ngeri katanya. Ya, itu koruptif, itu kalimat terakhir. Ini obrolan ini bisa dicari di podcastnya Putut EA di podcast. Nah, yang terakhir ini, yang saya kira semuanya itu jadi jadi pertama jadi booster juga, yang kedua itu jadi salah satu introspeksi juga bagi saya khususnya. Lalu akhirnya saya menempatkan diri saya itu di sisi mana di dalam pekerjaan. Itu saja tambahan atau unek-unek dari saya. Ini Bu Christine mungkin mau open mic, monggo Bu Christine. Terima kasih. Bukunya menarik. Saya dari perpustakaan sekolah saja merasa bukunya ini bisa juga nanti diberikan atau disediakan di koleksi saya dan isinya menambah semangat juga, semangat bekerja. Kita bekerja juga jadi lebih tahu tujuan selanjutnya itu apa, tidak melulu karena uang. Kemudian tim kerja juga harus empati kepada rekan kerja, itu juga memberi semangat untuk kita. Terima kasih, saya selalu ikut serta ini apapun bedah bukunya Sutopo Purwonugroho masuk ke dalam koleksi, kemudian ini nanti juga, kemudian Aileen Rahman juga bagus, dan apapun tetap mengundang supaya kami juga semakin banyak belajar. Terima kasih Fakultas Teknik UGM. Terima kasih juga Ibu Christine. Iya, matur nuwun sangat. Kayaknya udah hampir jam 10 ya Mbak Susi ya. Iya, halo Mbak Susi. Terasa ya Mbak. Alhamdulillah. Ini closing dari saya ya. Demikian kurang lebihnya isi dari buku ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dalam membangun semangat dan cinta di tempat kerja, mengembalikan makna kerja sebagai panggilan jiwa dan ibadah. Mungkin akan terasa berat ya di awal, tapi terutama juga untuk memotivasi diri saya sendiri bahwa pekerjaan itu tidak hanya sebagai job dan karir, tapi yang terpenting adalah sebagai calling. Dan akhirnya akan kita sadari bahwa bekerja itu bukanlah menjadi suatu beban yang berat lagi, tapi bisa menjadi sumber dari kebahagiaan kita. Tanamkan dalam diri kita bahwa sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Demikian, guys. Semoga I don't like Monday-nya berubah menjadi I like Monday very much. Gitu ya, Mbak Susi ya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Rita. Dan semoga bermanfaat buat kita semua. Dan langsung aja kita tutup ya Mbak Rita ya? Atau dikembalikan ke Mas Pur? Ditutup saja Bu. Ditutup aja.
Oke, dari saya jika ada salah mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu di obrolan buku selanjutnya.